yang dimaksud dengan fuqara itu adalah orang yang memang sangat butuh, tetapi dia menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta. Kurangan untuk hal-hal yang bersifat primer, sandang, pangan, papan. Itu ukurannya. Jadi kalau ada orang yang nampaknya itu sebenarnya sandangnya, pangannya, papannya cukup, yang kurang itu adalah untuk pulsa, untuk sono kemari, ya saya kira itu mungkin ya tidak diprioritaskan lah. Saya mau bertanya guru ya, di dalam zakat itu kan ada yang berhak menerima zakat ya, atau mustahik ya. Dan dalam mustahik itu ada yang namanya fakir dan miskin. Sebenarnya ukuran fakir dan miskin ini menurut ulama seperti apa guru? Karena kita ini sekarang banyak orang yang fakir, yang miskin, kelihatannya susah, pada punya HP, ya, kelihatannya susah banget, nelpon, keluarin HP. Itu apakah bisa berhak menerima zakat orang-orang seperti itu? Itu. Ya, kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ya, tentang asnaf samaniyah, golongan 8 yang menerima zakat itu memang diawali dengan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu dia posisinya di atas. Di atas. Ini menunjukkan betapa tingginya perhatian Islam untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi mereka posisinya itu di awal, itu menunjukkan betapa pentingnya mereka yang harus diperhatikan ya dalam diantara asnaf zakat yang lainnya itu. Apa yang dimaksud dengan fuqara dengan masakin? Ada yang berkata itu sama. Ada yang membedakan. Karena secara bahasa tentu pasti ada maksudnya ini. Satu digunakan kata fuqara, satu dikata masakin. Kalau menurut ahli tafsir Imam At-Tabari, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fuqara itu adalah orang yang memang sangat butuh, tetapi dia menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta dan tidak menampakkannya kepada orang lain. Kan ada yang begitu ya. Dia sebenarnya susah, tapi dia nggak mau dilihat orang susah. Ingin menjaga harga diri, kehormatannya, sehingga dia tidak minta-minta gitu ya. Itu yang fuqara. Yang begini perlu dibantu, berhak. Ada yang masakin, itu sama, dia berkebutuhan tapi ya meminta-minta, menunjukkan kekurangannya. Itu bedanya fuqara dengan masakin. Ada lagi yang berkata, kalau kita lihat ke pendapat ulama-ulama mazhab, bahwa yang disebut dengan fuqara itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya mata pencaharian yang halal, yang layak, yang bisa mencukupi kebutuhannya dan anggota keluarganya. Itu yang disebut fuqara. Masakin itu orang yang dia punya harta, dia punya kerjaan. Cuman harta dan kerjaannya itu nggak cukup buat dia sekeluarga. Jadi kalau yang pertama itu memang bisa kita katakan ada 3 lah ya. Ada 3 kelompok di antara fuqara masakin. Ini satu jenis sebenarnya ini ya. Yang mereka orang yang berkekurangan. Yang pertama adalah memang orang yang tidak punya harta, tidak punya kerjaan. Satu. Kedua, dia punya kerjaan. Cuman kerjaannya itu gajinya, penghasilannya rendah sekali, nggak mencukupi. Di bawah 50% dah. Ya kalau misalnya mestinya dapatnya 1 juta, kok tinggian ya kalau sehari 1 juta ya. Sehari misalnya katakanlah 100.000 misalnya. Dia dapatnya cuma 20.000, 30.000. Ya. Gitu. Kurang jauh. Nah, kalau yang ketiga itu adalah dia punya kerjaan, punya penghasilan, tapi penghasilannya itu ya lumayan dari yang kedua tadi itu. Misalnya kalau targetnya sehari 100.000 buat makan sekeluarga, dia cuma punya dapat misalnya 70.000. Kan masih kurang juga kan? Masih kurang juga. Ini yang masakin kategori kedua. Dia punya pekerjaan tapi ya walaupun lumayan tapi masih kurang lah begitu. Nah 3 kelompok inilah masuk kategori fuqara masakin yang harus di. Nah sekarang ini tadi ya, itu ada yang punya HP, punya motor, begini.
HP itu sekarang menjadi kebutuhan apa ya? Kebutuhan pokok juga ya. Karena melalui HP orang dapat order gitu ya. Begitu juga kendaraan. Jadi sekarang bukan lagi barang mewah itu. Kalau 20-30 tahun yang lalu orang punya motor mewah. Sekarang sudah seperti kebutuhan. Nah, hanya yang perlu dicatat ya, itu ketika orang fuqara dan masakin itu kita berikan zakat, itu bukan hanya sekedar untuk ukuran manfaatnya itu bukan hanya dirasakan oleh si kepala keluarga misalnya untuk kebutuhan yang sekunder, untuk beli pulsa, apa-apa dan sebagainya, bukan untuk itu. Tapi kekurangan yang dimaksud itu adalah kekurangan untuk hal-hal yang bersifat primer, sandang, pangan, papan. Itu ukurannya. Jadi kalau ada orang yang nampaknya itu sebenarnya sandangnya, pangannya, papannya cukup, yang kurang itu adalah untuk pulsa, untuk kesono kemari, ya saya kira itu mungkin ya tidak diprioritaskan lah. Iya. Ya, tidak diprioritaskan. Baik Sobat Abjad, demikianlah penjelasan dari guru kita mengenai zakat. Mudah-mudahan nih di puasa Ramadan ini kita bisa berzakat. Tadi juga guru sudah menjelaskan zakat fitrah afdol di akhir Ramadan ya. Sebelum apa guru? Sebelum berangkat salat Idul Fitri atau setelah salat subuh. Tapi boleh juga tuh dari awal Ramadan nih. Takut kalau bahasa kita ini takut tegere-gere ya, atau terburu-buru gitu. Ketika setelah subuh boleh juga nih dikumpulkan, diambil atau yang mengumpulkan zakat itu dari awal Ramadan. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa berzakat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Abjad, dari kami cukup sekian tim Abjad Media. Kami selalu mengingatkan kepada Sobat Abjad semuanya untuk sama-sama dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Bagi Sobat Abjad semua yang mempunyai pertanyaan, bisa juga tulis di kolom komentar. Dari kami cukup sekian tim Abjad Media. Bersama Abjad Media, kita mengeja peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.